Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saresi Wahyu, mahasiswa RPL jurusan Sistem Informasi tahun angkatan 2024. Mohon izin Bu Nurma untuk kesempatan sore hari ini. Saya akan mempresentasikan penerapan teori graf untuk mencari lintasan tercepat bus Trans Wonogiri. Yang pertama, apa itu teori graf? Yaitu teori graf adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari struktur hubungan antara objek yang disebut sebagai simpul atau node yang dihubungkan oleh sisi atau edge. Graf juga menjadi salah satu pokok pembahasan dalam matematika diskrit yang tujuannya untuk memvisualisasikan objek-objek agar lebih mudah dimengerti. Dan untuk selanjutnya, latar belakang masalah studi kasus yang saya ambil yaitu adalah pada era modern ini mobilitas masyarakat menjadi salah satu aspek yang sangat penting pada kehidupan sehari-hari. Transportasi umum khususnya bus memainkan peran vital untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Namun ada salah satu tantangan utama dalam hal tersebut, yaitu adalah sering dihadapinya pengguna transportasi umum adalah menentukan rute perjalanan yang paling efisien. Pemilihan rute ini sangat penting karena akan dapat menghemat waktu perjalanan, mengurangi tingkat stres para pengguna, dan meningkatkan produktivitas harian. Selain itu, penentuan rute juga optimal yang dapat mendukung efisiensi operasional serta efisiensi operator transportasi, seperti pengurangan konsumsi bahan bakar dan peningkatan keteraturan jadwal perjalanan. Selanjutnya, pembahasan mengenai bus Trans Wonogiri ini, yaitu tentang penjadwalan dan pencarian jalur rute tercepat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan banyaknya jalur bus Trans Wonogiri yang melewati rute yang berbeda, kendala lain adalah jalur bus Trans Wonogiri yang memutar, sehingga memperlama perjalanan dan terdapatnya rute yang mengharuskan perpindahan bus di suatu halte. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teori graf untuk pencarian lintasan tercepat dari bus Trans Wonogiri, yaitu dari Terminal Wonogiri menuju ke halte muter, menggunakan metode algoritma. Dalam pembahasan ini menggunakan data waktu tempuh perjalanan keberangkatan bus Trans Wonogiri. Untuk kita masuk pembahasan, dalam menggambarkan graf, vertex digambarkan sebagai lingkaran kecil, tebal atau titik hitam tebal, dan lintasan digambarkan dengan garis lurus anak panah pada garis untuk melambangkan sebuah arah pada garis atau edge. Lintasan VI ke VJ disebut lintasan berarah. Jika terdapat suatu hubungan dari vertex VI menuju vertex VJ, dalam hal ini vertex VI merupakan vertex awal atau sumber, sedangkan vertex VJ adalah vertex akhir atau sebagai tujuan. Dalam mencari lintasan tercepat, dapat menggunakan berbagai macam algoritma yang salah satunya itu algoritma Dijkstra. Dalam kajian teori algoritma Dijkstra, pada dasarnya untuk menentukan lintasan terpendek, namun dalam pembahasan ini dihasilkan lintasan tercepat karena menggunakan bobot lintasan waktu tempuh. Dalam pembahasan ini juga dilakukan pencarian rute atau lintasan tercepat dari suatu tempat ke tempat lain dari bus Trans Wonogiri tersebut. Penerapan teori graf untuk mempresentasikan jalur dari bus Trans Wonogiri ke dalam sebuah graf. Berdasarkan teori graf, untuk mempresentasikan suatu graf dibutuhkan adanya vertex dan edge. Mempresentasikan graf dari data yaitu titik letak halte sebagai vertex dan graf dan jalur atau rute sebagai edge yang menghubungkan antara vertex. Rute yang digunakan ada yaitu rute keberangkatan bis dari bus Trans Wonogiri pada waktu normal yaitu waktu jam setengah 9 sampai setengah 12. Dalam graf ini, jalur digambarkan hanya jalur keberangkatan dari Terminal Wonogiri yang mempunyai tujuan ke halte muter, yaitu 3A, 3B, 4A, 4B, 6A, 6B, dan 9 dan 10. Bisa kita lihat, ini adalah graf hasil dari representasi tata letak dan jalur bus Trans Wonogiri dari V1, V2, dan selanjutnya. Nah, berdasarkan algoritma Dijkstra untuk menentukan hasil dari lintasan tercepat dari bus Trans Wonogiri dari Terminal Wonogiri yaitu vertex V1 menuju halte muter vertex V49, maka diperoleh hasil iterasi terakhir yaitu iterasi ke-47 pada tabel 1. Bisa dilihat dalam tabel sebelah kiri. Nah, dari hasil iterasi terakhir kita diketahui bahwa setiap vertex di graf R semua vertex berlabel permanen sehingga diperoleh label permanen dari vertex V49 yaitu lambda V49 yaitu sama dengan 35. Selanjutnya dalam menentukan lintasan tercepat dari vertex V1 ke V49 di graf berbobot R yang kita lakukan adalah metode telusur balik yaitu dari vertex 49 ke vertex 1. Bisa dilihat dalam sebagai berikut.
Dan untuk selanjutnya, sehingga diperoleh lintasan tercepat dari panjang waktu tempuh 35 menit. Hasil dapat dilihat pada gambar 2, itu sebelah kanan. Lintasan tercepat dari vertex V1 ke V49, yaitu melewati vertex-vertex di graf berbobot R, yaitu V1, V2, V6, V11, V12, V14, V49. Dari hasil simulasi lintasan tercepat dapat dilihat pada gambar ketiga. Lintasan tercepat yaitu terdapat lintasan halte-halte sebagai berikut, yaitu Terminal Wonogiri sebagai pertama, yang kedua ada shelter, yang ketiga ada SMA 1, yang keempat ada halte Dinas KUAM, yang kelima ada Terminal Induk, selanjutnya halte Selok Kiri, dan terakhir di halte Muter. Untuk kesimpulannya, graf yang dihasilkan dari representasi rute jalur atau tata letak halte bus Trans Wonogiri, Terminal Wonogiri ke halte Muter, yaitu graf R berarah dan label bilangan positif waktu tempuh dari halte ke halte berikutnya. Graf R terdapat 49 vertex dan 54 edge. Graf hasil representasi tersebut dapat diaplikasikan untuk mengefisiensikan waktu dalam menentukan pemilihan rute tercepat bus Trans Wonogiri dari Terminal Wonogiri ke halte Muter. Dan yang kedua adalah hasil perhitungan manual, maka diperoleh hasil yang sama dengan menggunakan algoritma Dijkstra dengan lambda V49 adalah lintasan tercepat dari vertex V1 ke V49. Dengan hasil perhitungan berikut, lambda V1 V49 sama dengan 35. Diperoleh panjang lintasan tercepat dengan bobot waktu tempuh perjalanan sekitar 35 menit dengan lintasan tercepat melewati vertex V1, V2, V6, V11, V12, V14, dan V49 seperti tadi digambarkan pada gambar ketiga. Sehingga lintasan tercepat dari jalur bus Trans Wonogiri dan dari Terminal Wonogiri ke halte Muter adalah menuju halte-halte sebagai berikut. Seperti halte dari Terminal Wonogiri yang pertama sebagai tujuan awal, kemudian menuju halte shelter, ketiga ada halte SMA 1, kemudian keempat ada halte di Dinas KUKM, selanjutnya di Terminal Induk A, terus ke halte Selok Kiri, dan terakhir tujuan yaitu halte Muter. Ya, demikian presentasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.